Halo Bro Nobar semuanya dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Killing Ground yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berlibur di sebuah danau terpencil. Namun tanpa sengaja di sana mereka malah membongkar sebuah pembunuhan yang dilakukan terhadap satu keluarga. Lantas siapakah yang tega melakukan hal itu? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Terlebih dulu, kita akan diperkenalkan dengan keluarga kecil yang sedang berlibur di sebuah danau terpencil. Sang ayah bernama Robert, sang ibu bernama Margaret, anak perempuannya bernama Emily, dan si kecil bernama Ollie. Malam harinya, mereka berbincang-bincang sembari menikmati suasana malam di danau tersebut. Dalam perbincangan itu, Margaret menanyakan tentang keberadaan air terjun yang jaraknya tak jauh dari sana. Sepertinya Margaret merasa tertarik untuk mendatangi tempat itu. Namun saat itu Robert malah mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi sebuah pembantaian di air terjun tersebut. Pelakunya adalah warga setempat, namun entah apa penyebabnya. Lalu perbincangan mereka pun terhenti ketika di dalam tenda si kecil Ollie tiba-tiba terbangun dan menangis. Saat itu mereka pun memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, Robert dan Margaret memutuskan untuk pergi ke air terjun yang semalam mereka bicarakan. Saat itu mereka membawa Ollie, sementara Emily memutuskan untuk tidak ikut dan tetap di tenda. Setelah orang tuanya pergi, tiba-tiba Emily mendengar sesuatu. Karena takut, dia pun pergi ke mobil dan berdiam diri di sana. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang dua orang pemburu yang bernama Chuck dan Jermaine. Dari tampangnya dua orang ini terlihat bukan orang baik-baik. Dan benar saja, ketika melihat Emily tertidur di dalam mobil, pikiran mesum Chuck mulai timbul. Apalagi saat itu si Jermaine pun malah menyuruh Chuck untuk memperkaos Emily. Lalu si Chuck pun mulai melancarkan aksinya, sementara si Jermaine pergi ke tempat lain untuk berjaga-jaga. Lalu Emily pun terbangun dan terkejut ketika melihat Chuck sedang berusaha membuka pintu mobilnya. Di sana Chuck memaksa Emily untuk keluar. Emily yang ketakutan pun langsung membunyikan klakson mobilnya. Suara klakson itu terdengar oleh orang tuanya yang belum berjalan terlalu jauh. Robert pun memberikan Ollie ke Margaret dan segera pergi untuk menghampiri Emily. Namun di sisi lain, suara itu juga didengar oleh Jermaine yang saat itu sedang berjaga-jaga. Tak lama, Jermaine pun menghampiri Chuck. Dia terlihat kesal karena Chuck malah melakukan hal bodoh dengan menakut-nakuti Emily. Jermaine pun langsung mengambil senapan dan menyuruh Emily agar segera keluar dari mobil. Dengan terpaksa, Emily pun menuruti perintah Jermaine. Bersamaan dengan itu, Robert pun tiba di sana, namun sialnya si Jermaine langsung menghantamnya hingga terkapar. Sementara itu, mendengar keributan yang terjadi, Margaret pun mengamankan Ollie di tenda. Lalu dia segera menghampiri keributan itu dan langsung menyerang Chuck. Lalu dia menyuruh Emily untuk lari, namun apa daya si Jermaine langsung mengancamnya dengan senapan dan akhirnya mereka semua ditawan. Next one goes in his head. Singkat waktu, mereka bertiga dibawa ke dalam hutan. Setibanya di sana, Emily dan Margaret diperkaos di hadapan Robert. Setelah merasa puas, Chuck yang sedang iseng melihat-lihat ponsel Emily tiba-tiba melihat foto Ollie. Lalu dia memperlihatkan itu kepada Jermaine.
Jermaine pun menanyakan keberadaan Oli kepada Margaret, namun Margaret tidak memberitahunya. Tak lama kemudian, Chuck dan Jermaine menghabisi keluarga malang itu. Lalu mereka pergi ke tenda untuk mencari keberadaan Oli. Namun ternyata Oli telah keluar untuk mencari orang tuanya. Di sana Jermaine pun berpikir mungkin saja bocah itu telah dimangsa babi hutan. Lalu keesokan harinya, Sin beralih dengan memperlihatkan pasangan kekasih yang bernama Ian dan Sam. Saat itu mereka akan liburan di danau yang sama dengan keluarga tadi. Sesaat kemudian mereka mampir di sebuah bar untuk membeli beberapa minuman. Di sana Ian bertemu dengan Jermaine. Lalu saat itu Ian pun iseng bertanya tentang kondisi jalan ke danau yang akan menjadi tempat liburan mereka. Mendengar itu, Jermaine yang takut Ian menemukan jasad keluarga Robert, dia pun menyarankan agar Ian berlibur di tempat lain karena tempatnya lebih indah juga tak jauh dari sana. Namun saat itu Ian pun tak begitu menanggapi saran dari Jermaine dan tetap melanjutkan perjalanan. French, but it's got bubbles. Singkat waktu, tibalah mereka di danau tersebut. Di sana nampak mobil keluarga Robert yang masih ngebagu. Lalu mereka pun turun dan mengecek keadaan danau. Meskipun di sana sudah ada tenda keluarga Robert, namun hal itu tak jadi masalah. Mereka pun memutuskan untuk menyambut tahun baru di sana. Sore harinya, Sam yang saat itu sedang membaca merasa heran karena tenda di sebelahnya yang masih terlihat sepi. Bersamaan dengan itu, Ian yang sedang mencari kayu bakar tiba-tiba menemukan sebuah topi yang bertuliskan nama Oli. Namun saat itu dia pun tak berpikir aneh dan langsung kembali ke tenda. Malam pun tiba. Sin beralih pada Chuck dan Jermaine yang saat itu sedang minum-minum di sebuah bar. Saat sedang berbincang-bincang, Jermaine terlihat kaget ketika melihat si Chuck yang masih menyimpan ponsel milik Emily. Lalu saat si Chuck pergi ke toilet, Jermaine pun mengikutinya dan meminta ponsel itu. Lalu Jermaine membanting ponsel itu ke lantai sembari berkata bahwa ponsel itu bisa menyeret mereka ke penjara. Terlebih dalam ponsel itu terdapat beberapa foto Emily dan keluarganya. Kembali pada Ian dan Sam. Saat itu mereka terbangun dan sadar ternyata malam pergantian tahun yang mereka nantikan telah lewat. Ian pun pergi keluar untuk kencing. Lalu saat itu dia dikejutkan dengan seekor babi hutan yang mengacak-ngacak makanan mereka. Lalu keesokan harinya, Sam yang bangun lebih dulu merasa penasaran saat melihat tenda sebelah yang masih nampak sepi. Lalu Sam pun pergi menghampiri tenda itu. Lalu sesaat kemudian, Ian yang baru terbangun pun menyusul Sam ke sana. Setelah melihat keadaan tenda, mereka yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saat itu mereka berniat untuk melaporkan hal itu ke penjaga hutan. Namun sialnya, ketika mereka akan pergi, mereka mendapati ban mobil mereka telah kempes. Melihat itu mereka merasakan firasat buruk. Ian pun memutuskan untuk menyudahi liburan mereka dan menyuruh Sam membereskan barang-barang di tenda. Sementara dirinya akan mengganti ban mobil tersebut. Sekembalinya dari tenda, pada awalnya Sam tidak menyadari si bocil Oli mengikutinya dari belakang. Namun untungnya saat itu Sam lupa sesuatu dan kembali ke danau. Lalu tak lama kemudian Sam pun berteriak memanggil Ian karena mendapati Oli yang terkulai lemas di tanah. Ian yang merupakan seorang dokter pun segera melakukan tindakan setelah mengetahui bahwa Oli masih hidup. Lalu mereka pun membawa Oli ke mobil.
Di sana mereka pun kebingungan karena Oli mengalami dehidrasi dan beberapa luka goresan. Mereka harus membawa Oli ke rumah sakit, namun apa daya saat itu ban mobil mereka susah untuk dibuka. Sementara di tempat lain, Chok yang baru bangun tidur merasa gabut. Lalu dia memutuskan untuk pergi berburu sendirian dan menulis pesan di secari kertas agar dibaca oleh Jermaine yang saat itu sedang pergi keluar. Kembali pada Ian dan Sam. Di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara mobil menghampirinya yang tak lain itu adalah Chok. Setibanya Chok di sana, Ian dan Sam pun merasa sedikit lega. Lalu mereka memberitahu Chok bahwa mereka telah menemukan seorang bocil. Di sana Chok mengatakan bahwa 3 hari yang lalu dia sempat bertemu dengan keluarga bocil itu saat berburu. Dan mereka terlihat baik-baik saja. Lalu Chok pun mengajak Ian untuk pergi mencari orang tua bocil itu. Karena menurutnya pasti telah terjadi sesuatu kepada mereka. Saat itu Ian pun mempercayainya dan menerima ajakan tersebut. Sementara Sam dia tetap di mobil untuk menjaga Oli. Bersamaan dengan itu, Jerman yang baru saja tiba di rumah merasa kaget setelah membaca pesan dari Chok. Dia khawatir Chok akan melakukan tindakan yang gegabah. Singkat waktu, setelah sampai di hutan, Ian dibuat kaget dengan ditemukannya jasad Robert dan Emily. Begitu juga dengan Chok. Dia terlihat panik karena jasad Margaret tidak ada di sana. Bersamaan dengan itu, di mobil Emily dikagetkan dengan kedatangan Jermaine. Lalu dia pun menghampiri Jermaine dan mengatakan bahwa mereka menemukan seorang bocil dan kekasihnya sedang mencari orang tuanya bersama seorang pemburu. Kembali pada Ian dan Chok. Tak jauh dari tempat tadi mereka menemukan Margaret yang ternyata masih hidup. Melihat itu Ian pun berniat akan mengobati Margaret. Margaret yang menyadari bahwa Ian orang baik, sembari terbata-bata dia menanyakan keberadaan Oli dan Ian pun menjawab bahwa Oli baik-baik saja. Namun tiba-tiba, dengan kejinya Chok menembak Margaret hingga meninggoy. Melihat itu sontak saja Ian pun kaget. Lalu ketika Chok menodongkan senapan ke arahnya, dengan cepat ia menyerang Chok lalu dia pun melarikan diri. Sementara itu, Jermaine dan Sam pun mendengar suara senapan milik Chok. Jerman pun yakin saat itu pasti si Chok telah berulah. Lalu dia mengambil senapannya dan berniat menyusul Chok. Sam yang mulai curiga pun pergi ke mobil dan mengunci pintu. Namun sialnya Jerman menghampirinya dan memecahkan kaca mobil tersebut. Di tengah kepanikan Sam pun menyayat tangan Jermaine dengan pisaunya. Lalu dia membawa Oli dan melarikan diri ke hutan. Melihat itu Jerman mengeluarkan anjingnya lalu segera mengejar Sam. Saat itu mereka pun terlibat aksi kejar mengejar. Chok terus mengejar Ian sembari berusaha menembakinya. Sementara di sisi lain Jermaine juga belum berhasil menemukan Sam. Lalu sesaat kemudian Ian bersembunyi di suatu tempat dan si Chok pun terus mencari keberadaannya. Lalu ketika melihat seseorang berlari, secara spontan Chok menembaknya karena menyangka itu adalah Ian. Namun ternyata yang ditembaknya adalah temannya sendiri. Lalu ketika ia menghampiri Jermaine, tiba-tiba Chok mendengar suara tangisan Oli. Otomatis Chok pun menemukan Sam yang saat itu sedang bersembunyi tak jauh dari sana. Lalu tak lama kemudian Chok merasa terganggu dengan Oli yang terus menangis. Dia pun merebut Oli dan dengan tega membantingnya ke tanah hingga Oli pun seketika terdiam. Sam pun menangis histeris, namun apa daya saat itu dia tak bisa melawan. Setelah itu Chok kembali menghampiri Jermaine dan menanyakan apa yang harus dia lakukan untuk menolongnya. Jermaine yang sudah tak kuat pun lebih memilih mati dan menyuruh Chok untuk menghabisinya.
Meskipun sempat menolak, tapi akhirnya Chok melakukannya. Dan setelah itu dia membawa Sam ke suatu tempat. Setelah Chok pergi, Ian yang dari tadi melihat semua dari persembunyiannya, dia pun langsung menghampiri jasad Jermaine. Lalu dia mengambil kunci mobil milik Jermaine. Namun sebelum pergi dia melihat ke arah Oli. Di sini entah apa yang dia pikirkan, karena sesaat kemudian Ian pun pergi menggunakan mobil milik Jermaine. Chok yang sedang memegang-megang Sam pun panik ketika mendengar suara mobil. Dia pun tahu pasti itu adalah Ian yang pergi melarikan diri. Lalu sembari membawa Sam, dia pun pergi ke mobil untuk mengejarnya. Dan ketika melewati jasad Jermaine, Sam sempat melihat ke arah Oli yang ternyata sudah tak berada di sana. Di situ Sam sedikit lega karena dia berpikir pasti Ian telah membawanya pergi. Singkat waktu, ketika sampai di mobilnya, Chok pun langsung mengejar Ian. Namun di perjalanan, Sam terus mencoba mengganggu Chok yang sedang fokus mengemudi, dan akhirnya mobilnya pun menabrak pohon. Lalu beralih pada Ian yang ternyata saat itu dia pergi ke kantor polisi. Dan tak lama kemudian dia pun kembali ke lokasi dengan ditemani 2 orang polisi. Lalu saat di perjalanan mereka menemukan mobil Chok yang ternyata di mobil itu hanya ada Sam yang saat itu terikat. Sementara Chok entah di mana keberadaannya. Pak polisi pun turun menghampiri mobil Chok. Lalu tiba-tiba tanpa diduga mereka ditembak oleh Chok dari tempat persembunyiannya. Melihat itu Ian pun berniat kabur menggunakan mobil polisi. Namun sialnya Ian pun tertembak di bahunya. Bersamaan dengan itu Sam berhasil melepaskan ikatannya, lalu dia pun segera bersembunyi. Namun saat itu Chok mengancam Sam jika Sam tidak keluar dia akan menghabisi Ian. Mendengar itu Sam pun tak punya pilihan, dia keluar dari persembunyiannya. Kemudian si Chok meminta Sam untuk membawanya ke suatu tempat untuk mengobati kakinya yang terluka saat tadi menabrak pohon. Namun sebelum pergi, Sam menolong Ian terlebih dulu untuk menghentikan pendarahan di bahunya. Di sana Sam pun menanyakan keadaan Oli kepada Ian. Namun tanpa diduga ternyata saat tadi siang pergi Ian tidak membawa Oli. Mendengar itu Sam pun merasa kecewa kepada Ian. Tanpa disangka Ian setega itu meninggalkan bocil tergeletak di hutan. Lalu Sin beralih ke dalam hutan dan memperlihatkan Oli yang ternyata masih hidup. Di sana Oli ditemani oleh anjing milik Jermaine. Kembali kepada Sam yang saat itu akan membawa Chok ke suatu tempat sesuai dengan permintaannya. Namun di sini Sam masih terlihat kecewa kepada Ian meski saat itu Ian terus berusaha meminta maaf. Dan tanpa diduga, kekecewaannya itu membuat Sam nekat dengan sengaja dia membanting setir dan seketika mobil itu pun terbalik. Lalu ketika melihat Chok keluar dari mobil, Sam pun langsung menyerangnya. Di sana dia mengambil sebuah batu dan menghantam kepala Chok hingga meninggoy. Lalu keesokan harinya, Sam tersadar dan telah berada di rumah sakit. Lalu dia berjalan menghampiri ruangan Ian yang juga berada di sana. Di sana terlihat tatapan Sam yang masih kecewa kepada Ian. Lalu setelah itu, film pun selesai.